Sebuah rumah sakit adalah tempat di mana setiap sudut dindingnya pernah mendengar doa paling tulus dari siapapun yang pernah mendatanginya. Baik doa para pasien yang menginginkan kesembuhan, maupun doa para pengunjung yang mengharapkan kesehatan dari orang terkasih yang sedang dirawat. Namun tampaknya hal tersebut tidak terlihat dari sebuah bangunan bekas rumah sakit di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bangunan tua bergaya Belanda bekas rumah sakit yang konon tidak digunakan lagi sejak tahun 2015 lalu ini tampak kelam dan dingin. Hingga saat ini, tidak banyak orang yang berani memasuki areal rumah sakit terbengkalai yang satu ini. Konon pada saat-saat tertentu masih terlihat dan terdengar aktivitas yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dari bangunan tua yang telah dikosongkan sejak 5 tahun yang lalu ini. Menakutkan, namun penuh sejarah. Apakah yang sebenarnya terjadi di bangunan bekas rumah sakit ini hingga dinilai angker oleh masyarakat sekitar? Inilah Untold Story Rumah Sakit Terbengkalai di Pati. Tim On The Spot bersama Om Hao mencoba melusuri bangunan eks rumah sakit tersebut dan berharap mendapat informasi dengan memanfaatkan kemampuan Om Hao yang mampu merasakan residual energi yang tersisa dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Sekarang kita sudah ada di salah satu bangunan rumah sakit terbengkalai di daerah Pati. Ya. Kalau dilihat dari arsitekturnya sih ini masih gaya-gaya Belanda ya Om ya? Ya, memang rumah sakit ini sendiri itu awalnya klinik Mas. Terus kemudian dikembangkan menjadi bangunan rumah sakit pada tahun 1933. 1933. Ya, dan sempat mengalami banyak peristiwa bersejarah. Salah satunya rumah sakit ini juga pernah dihancurkan dan terbakar. Ada sebuah konflik waktu itu, dan pada tahun 1960 itu dibangun ulang. Karena kalau dilihat ini perpaduan antara arsitektur zaman kolonial dengan arsitektur jengki atau 1950-an. Dan mencapai kejayaan pada tahun 1970 sampai 1990-an, tetapi di tahun 2015 rumah sakit ini kemudian tutup hingga hari ini. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja. Tidak lama setelah penelusuran dimulai, kami langsung terhenti di sebuah ruangan yang dirasakan Om Hao memiliki residual energi dari peristiwa masa lalu yang cukup kental. Dan penelusuran pun kami mulai dari sebuah kamar operasi. Nah ini Mas. Ruang operasi? Ya. Ya, ini salah satu ruang yang akan kita kunjungi pertama. Jadi jelas kalau ruang operasi itu menyimpan satu cerita yang terakhir sebelum rumah sakit ini ditutup. Kita mungkin akan masuk melihat ada apa di dalam, residual energinya seperti apa. Tetapi ada baiknya kita memakai peralatan keselamatan, perlindungan diri. Jadi menggunakan penutup rambut dan masker tentunya sama sarung tangan. Karena masih ada kemungkinan itu? Iya, masih ada. Kalau saya tangkap ya Mas, di dalam itu masih ada beberapa sisa-sisa bekas operasi. Bibit penyakit mungkin ya yang masih ada di situ, kemudian beberapa peralatan medis dan obat-obatan masih ada. Masih tertinggal di sini? Iya, yang saya rasakan demikian. Jadi memang peralatannya pun masih ditinggalkan, Mas. Iya. Tinggal semua.
Ya, dan termasuk gunting-gunting yang ada di sana pun masih komplit gitu semuanya. Dan saya juga menangkap bahwasanya satu peristiwa yang menurut saya seram dalam medis waktu itu, memang di sini terbaring orang yang lagi operasi habis kecelakaan. Habis kecelakaan? Ya, dan rusuknya ini seperti patah gitu, patah 3. Dan yang saya tangkap waktu itu memang orangnya jadi seperti baru pulang kerja gitu, Mas. Kemudian menatap seperti kendaraan saya lihat truk gitu terjatuh, lalu dibawa ke sini di IGD dan dilarikan ke ruang operasi. Dan sebelum penanganan beberapa saat kemudian meninggal. Dan kemudian dibawa ke sana. Ya, tidak terselamatkan, dibawa ke pemusaran jenazah yang ada di belakang. Jadi ini juga ruang sebelah pun sama ini, Mas. Jadi ada 2 ruang operasi, tapi kalau yang ini tidak bisa dibuka. Ini untuk teman-teman hati-hati karena ya, banyak suntikan di bawah sini nih. Bekas-bekas injeksi yang masih tersisa. Bekas-bekas injeksi, jangan sampai terinjak. Setelah ruang operasi, kami melanjutkan penelusuran ke bagian lain dari rumah sakit terbengkalai ini. Yang konon katanya, residual energi yang memilukan masih terekam dengan jelas. Saat menelusuri lorong rumah sakit, tiba-tiba Om Hao merasakan sensasi residual energi masa lalu. Dari sebuah peristiwa yang akan membuat bulu kuduk siapapun berdiri jika mengalaminya. Dan sebenarnya dari kamar operasi itu saya diarahkan ya, ada secara residual energinya dahulu, itu ada sosok perawat, Mas. Perawat? Ya, yang mana di tempat ini sering beliau ini menampakkan diri kalau sewaktu rumah sakit ini masih aktif sebenarnya. Sejak rumah sakit ini masih aktif. Jadi ada suatu cerita bahwasanya dari keluarga pasien yang waktu itu akan menjenguk, ya, akan membesuk, tapi sudah kondisinya malam. Karena kan biasanya kalau pasien itu hanya satu yang menjaga. Jadi tukar-tukaran seperti ganti shift ya, tukeran di luar sana. Kemudian karena kejadiannya jam 1 malam, dari sana datang di sini tidak sepi, kondisinya sepi, dan mau mengarah ke bangsal yang ada di sana. Karena saya lihat di sana bangsal anak. Karena anak-anak kan perlu ditunggu. Jadi waktu itu Mas Bimo mungkin bisa memposisikan sebagai ini ya, keluarga pasien. Mana ada datang dari sini. Seperti mendorong ini, Mas. Apa namanya? Tempat tidur yang bisa didorong itu untuk pasien. Tapi di situ ada kayak yang ditutupin gitu, Mas, dikerukupin gitu, dorong ini. Kayak jalannya persis gini ya, gluk gini. Nah, lalu ditanyakan saya sampai sini kan berhenti gini, agak menghadap ke sini. Tanyakan, Mbak, ruang anak sebelah mana? Ini cuman ambil duding mana gitu. Terus terima kasih gitu. Ini gini terus banyak lagi. Mbak, masih jauh Pak ruangnya? Masih sana? Ya, sebelah sana. Terus terima kasih, baru menoleh gini, maaf ya, kepalanya ini tengkorak gitu. Jadi tidak ada dagingnya. Atau sering dikenal dengan penampakan suster meringis, Mas. Dari lorong tersebut, kami pun melanjutkan penelusuran ke sebuah bangsal anak. Saat tiba-tiba saja reporter on the spot merasa seperti melihat seseorang sedang mengawasi mereka. Tak bisa berlama-lama di lorong, kami melanjutkan penelusuran ke sebuah bangsal perawatan anak yang dahulu ceritanya pernah dijangkiti wabah penyakit yang banyak memakan korban jiwa, sehingga mereka yang sakit harus menghembuskan nafas terakhirnya di ruangan ini. Bantu pernapasan. Iya. Jadi pemirsa, Mas Bimo, ini adalah ruang atau bangsal perawatan anak. Residual yang energi yang saya tangkap di sini pernah terjadi wabah besar yang menyerang anak-anak. Dan sepertinya demam berdarah, Mas. Itu terjadi pada tahun 1978-1979. Saat rumah sakit ini memang menjadi rujukan untuk daerah Kudus, kemudian Pati, Juwana, Rembang, dan sekitarnya. Dan memang kondisi waktu itu sangat, crowded sekali. Jadi beberapa pasien yang masuk itu hanya bertahan beberapa hari aja. Dan bahkan kalau kita lihat tadi ada bangsal untuk perawatan dewasa, juga ada yang masuk ke situ, Mas. Karena merebak sekali dan waktu musim penghujan waktu itu.
Sehingga energi yang saya rasakan ya, residual energi yang saya rasakan ini, setiap kasur ini sebenarnya banyak yang terduduk atau tertidur Mas sekarang. Dengan selang infus dan macam-macam. Dan juga selain tadi kita bahas ya, saya juga menangkap ada ini Mas, seperti kejadian, jadi kayak kalau sekarang tuh anak-anak TK ya mungkin atau PAUD ya, yang harinya waktu itu adalah hari Sabtu, karena hari Sabtu itu terakhir, jadi ada seperti dulu kan, masak ibu-ibu itu, ibu-ibu masakin anak-anak. Dan ini mohon maaf, kejadian ini adalah ada kelalaian di apa ya, saya lihat telur atau seperti tempe itu beracun ternyata, dan terjadi kasus keracunan massal. Iya, dan ruang ini memang ada anak yang menggunakan ini Mas. Jadi pertama yang saya lihat tuh jadi kayak dipompa gitu, jadi dari UGD memang dilarikan karena sudah sangat penuh. Ada yang dilarikan ke sini itu sudah dalam kondisi kritis. Karena IGD juga menampung banyak. Jadi mereka mau rawat inap. Dan waktu itu memang banyak suara tangis. Jadi seperti mutah yang dipaksakan untuk mutah dan macam-macam gitu Mas. Jadi ada dua kejadian menurut saya yang berkaitan dengan wabah dan seperti kecelakaan dan mati keracunan gitu di sini. Rumah sakit yang terbengkalai di daerah Pati, Jawa Tengah ini ternyata sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Namun sejarahnya di masa lalu tidak kalah mengerikan dengan kondisi rumah sakit yang terlihat sekarang. Konon pada masa itu pernah terjadi pembantaian yang dilakukan pribumi terhadap para dokter, perawat, beserta keluarganya yang berkebangsaan Belanda kala itu. Peristiwa tersebut pula lah yang membuat residual energi yang terekam di rumah sakit terbengkalai ini semakin kelam. Tim On The Spot dan Om Hao masih akan terus melanjutkan penelusuran di rumah sakit terbengkalai di kota Pati ini dan mengungkap kisah yang ada di masa lalu. Dan saksikan penelusuran kami setelah yang satu ini. Sebuah bangunan rumah sakit tua ditinggalkan terbengkalai dan kini memunculkan aura tidak nyaman bagi siapapun yang melewatinya. Berbagai cerita mengerikan pun berkembang, mulai dari kejadian-kejadian janggal yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar, hingga kisah pembantaian yang terjadi di masa lampau. Salah satu kisah yang belum lama terjadi dialami oleh seorang warga Kudus. Peristiwa ini dikisahkan terjadi sekitar pertengahan tahun 2018. Ketika itu, ia mengalami sakit tifus yang membuatnya datang ke sebuah rumah sakit dan harus dirawat di sana. Ia mengatakan dirawat dengan baik oleh dokter dan suster di rumah sakit tersebut hingga kondisinya membaik. Setelah membaik, dokter memintanya datang lagi seminggu kemudian untuk kontrol kondisi kesehatannya. Namun alangkah terkejutnya orang tersebut ketika kembali datang lagi, yang ia lihat justru sebuah bangunan rumah sakit tua terbengkalai yang sudah tidak digunakan sejak tahun 2015. Kisah-kisah aneh yang beredar di masyarakat semakin membuat penasaran tim On The Spot untuk kembali melanjutkan penelusuran bersama Om Hao. Dengan kemampuannya melihat residual energi dari kejadian di masa lalu, kami berharap mendapat informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang belum pernah terkuak sebelumnya. Setelah sebelumnya melihat peristiwa tragis di kamar operasi dan bangsal anak, kami pun melanjutkan penelusuran. Kami berjalan semakin dalam ke bagian belakang bangunan rumah sakit, hingga tiba di sebuah sumur tua yang sudah ada sejak bangunan rumah sakit ini pertama didirikan. Di tempat ini, Om Hao merasakan residual energi yang menguak tragedi kelam yang pernah terjadi di masa lalu. Berarti ini sumurnya termasuk sumur tua pertama semenjak rumah sakit ini dibangun? Iya, boleh dibilang dari tahun 1940 sampai 1933 itu akan kita ambil interval untuk tempat ini. Pada tahun 1940 terjadi sebuah peristiwa konflik Mas yang besar dan seperti pertikaian di sini. Di mana waktu itu dari kalangan pribumi itu seperti melakukan protes atau seperti kerusuhan kepada para kaum
Belanda. Dan ini dipicu sebenarnya awalnya tentang keyakinan, yang kedua tentang kecemburuan sosial, dan ada kepentingan itu seperti adu domba sebenarnya. Dan yang saya tangkap kejadiannya itu siang, jadi siang hari dari depan yang tadi kita masuk, itu banyak orang yang menyerbu ke dalam. Dan beberapa tim medis seperti dokter, perawat, bahkan pasien-pasien yang waktu itu berkulit putih dari orang-orang Belanda, itu ada yang mengalami tindak kekerasan dan sampai pembunuhan, Mas. Dan yang saya rasakan secara residual energi bahwasanya beberapa korban-korban itu orang-orang Belanda dibuangnya di sumur ini, Mas. Jenazahnya, ya. Sehingga tempat ini memiliki residual energi yang sangat kuat di dalam. Dan selain cerita demikian ya, saat rumah sakit ini beroperasi sekitar tahun 1980-an, itu kan ini tidak jauh dari sini kan ada garasi atau untuk parkir motor. Oh, parkir pengunjung ya? Iya. Dan ada kejadian ya yang waktu itu ditangkap atau dilihat oleh staf di sini, karyawan di sini. Itu ada sepeda motor yang tiba-tiba jalan sendiri dan muterin sumur ini, Mas. Tanpa ada pengendara. Salah satu contohnya itu. Sekitar tahun 1980. Iya. Dan yang menurut saya miris sebenarnya, tempat ini setelah kosong, itu kemudian sering menjadi tempat seperti buangan dalam tanda kutip. Sehingga tempat ini panas dan penuh sekali. Selain tertumpuk residual energi yang pernah terjadi di puluhan tahun silam, juga kemudian ditunggangi atau ditumpuk, dibuangi beberapa residual energi atau sampah-sampah metafisika. Itu yang menyebabkan sampai saat ini kalau ada orang yang melewati areal ini akan merasakan hal-hal yang kurang enak gitu. Iya. Setelah mengupas histori sumur tua, kami bergeser ke bangunan di bagian belakang yang dahulunya merupakan gedung genset ketika rumah sakit masih beroperasi. Konon di tempat ini, salah seorang pegawai rumah sakit pernah mendapati sesosok penjaga raksasa yang masih setia menunggu bangunan tersebut hingga hari ini. Saat itu memang dari pihak manajemen sendiri, pengurus ya, ada yang beberapa orang tuh berinisiatif tanpa sepengetahuan sebenarnya agar aman dari pencurian. Kemudian di tempat ini dikasih seperti penunggu. Jadi biar tidak ada kejadian dalam arti pencurian dan macam-macam. Karena waktu itu saya lihat ada yang berniat untuk mengambil komponen orang dalam sendiri. Itu sama sosok beliau yang ada di sini diputerin, Mas. Jadi di sana nanti ada pohon mangga. Jadi orang ini merasa sudah jalan jauh, mungkin sudah sampai Kota Pati, tapi masih muter di situ malam. Dengan barang curiannya itu. Ya, jadi malam ngambilnya jam 11 malam itu sampai ketemu pagi habis subuh itu masih muter. Dia nggak sadar. Jadi merasa bahwa sudah jalan jauh, tetapi masih di tempat itu. Dan yang nampak itu seperti Black Giant. Jadi sosok besar, tinggi, hitam, berbulu, dan matanya merah menyala. Dan sekarang memang ada di sini dalam artian menjaga tempat ini. Satu hal yang menarik untuk diungkap dari rumah sakit Terbengkalai ini adalah cerita masyarakat mengenai mobil ambulans yang berada di dalam areal rumah sakit. Dan beberapa kali menyala sendiri meskipun sudah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Menguji kebenaran rumor tersebut, kami melakukan penelusuran lebih dalam lagi ke bagian belakang bangunan rumah sakit untuk mencari mobil ambulans yang dimaksudkan masyarakat sekitar. Apakah cerita ini hanya isapan jempol belaka atau benar adanya? Hingga pada suatu sudut bangunan, kami menemukan ambulans tersebut. Ambulans ini sebenarnya kalau dilihat belum terlalu lama ya, Om? Iya. Jadi masih muda ya, Mas ya. Kalau kita lihat secara ini ya, secara kasat mata lah gitu. Tetapi jangan salah, Mas, ini justru dahulu waktu rumah sakit ini juga masih beroperasi, terkadang ini nyala sendiri, jadi hidup sendiri gitu. Karena residual yang dibawa oleh ambulans ini, kalau saya tangkap ya, beberapa orang yang wafat itu dengan cara tidak wajar. Jadi meliputi pembunuhan, kemudian ada yang kecelakaan, bahkan mengakhiri diri dengan bunuh diri juga. Dan ini di malam-malam tertentu sebenarnya masih nyala, Mas, kadang suaranya masih hidup itu sampai sekarang. Dan tidak jauh dari sini, di sini juga ada keranda
Kalau kita lihat di sebelah sana, jadi itu pemirsa, di dalam sana ada keranda. Ya, dan sebelah sini adalah kamar jenazah. Jadi urutannya Mas ya, ini kan garasi. Jadi dikeluarkan dari sini ambulansnya, kemudian parkir di sebelah sini. Parkir sebelah sini. Baru jenazah yang sudah dimandikan, kemudian yang sudah dikafani, dimasukkan keranda siap untuk diantarkan ke rumah duka. Jadi berhenti di sini. Jadi di sana ada pintu keluar yang mengarah ke bagian belakang. Tadi kalau kita lihat di sana ada ruang mekanik, kemudian tempat parkir. Di sini pemusaran jenazah, di sini ada mes, karyawan, sarana hiburan dan rumah dinas. Jadi ini akses lainnya gitu yang keluar dari sini ya. Itu keluar lain ya. Iya. Kemudian kalau ini tempat pemusaran, tempat pemandian jenazahnya ada di Di sebalik ini Mas. Di balik ini. Di penghujung hari ini, tim On The Spot bersama Om Hao tiba di sebuah ruangan yang dulu digunakan untuk memandikan jenazah. Berdasarkan cerita yang beredar, ruangan ini adalah pusat fenomena-fenomena di luar nalar yang dilihat oleh warga sekitar yang berani memasuki areal rumah sakit terbengkalai ini. Lalu apakah yang dilihat Om Hao dengan kemampuan elektrokoneksinya di ruangan ini? Ya, jadi ini pemirsa kita sudah tiba di spot terakhir. Ini adalah tempat untuk pemandian dan otopsi jenazah. Yang saya tangkap sekarang ritualnya ada yang terbaring Mas, perempuan. Posisi kepala di sini, badan di sini dan tertutup kain putih. Tapi di kepalanya itu pecah, maaf ya, karena laka lantas. Jadi almarhumah ini pulang bekerja di hari Sabtu juga, dan waktu itu bersenggolan dengan kendaraan besar, tronton gitu, dan mau pulang ke rumahnya. Jadi kerja di sekitaran sini lah, mau pulang ke rumahnya. Dan waktu bepergian pun ternyata tidak membawa identitas. Ya, dan waktu itu masuk ke sopir Mas, jadi pengantar jenazah. Yang waktu itu masuk ke alam bawah sadarnya, menunjukkan jalan pulang. Jadi dia menunjukkan di mana rumahnya. Di mana rumahnya. Dan yang kedua ini berubah Mas, jadi yang kedua ini sosoknya laki-laki. Ini korban dalam pembunuhan. Yang jenazahnya dibuang di tepi pantai. Ini kejadian waktu itu terekam di saat itu. Iya, saya ambil ini ya pemirsa, saya ambil 2 sampel ya, karena ini banyak banget, ratusan yang ada di sini, yang dibaringkan di sini. Yang kedua itu setelah dokter ke sini, jadi ada seperti otopsi ringan ya, dan waktu itu memang beberapa hari tidak ada kabar dan dilakukan otopsi dalam, jadi pembedahan. Dan waktu setelah kejadian selesai, setelah ini dijahit, kemudian dimandikan, dikafani, lantas perawat yang tadi membantu itu pas malam melihat sesuatu gitu. Jadi beliaunya ini juga menunjukkan siapa pelakunya, memberikan seperti informasi, dan yang kemudian itu percaya nggak percaya diceritakan dan minta penyidik kepolisian dan menemukan pelakunya. Dan pemirsa, demikian penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao di sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai di daerah Pati, Jawa Tengah. Saksikan terus penelusuran lainnya dengan kemampuan retrocognition yang membuat Om Hao dapat melihat kejadian di masa lampau dan menguak misteri-misteri yang selama ini terpendam. Hanya di On The Spot, The Untold Story.